Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Yola dan rekan saya Sylvia. Selamat datang di channel YouTube kami, Gumanti Manajemen. Nah, kali ini kami punya program terbaru dari Gumanti Manajemen, yaitunya Gadi Palala. Nah, buat teman-teman semua, kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di Indonesia untuk melihat keindahan, keunikan, kuliner, dan pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa episode ke depan kami akan mengajak teman-teman semua untuk melihat keindahan yang ada di daerah Sumatera Barat. Nah guys, sekarang kita berdua lagi berada di salah satu daerah yang sangat ternama di Sumatera Barat dan merupakan daerah terdingin di Sumatera Barat, yaitunya Alahan Panjang. Dan di Alahan Panjang ini terdapat beberapa pariwisata yang wajib teman-teman kunjungi, dan salah satunya adalah Danau Gembar. Nah, sekarang kita berdua lagi berada di salah satu danau tersebut. Kalian pengen tahu kita lagi berada di danau mana? Pantengin terus kami di channel YouTube Gumanti Manajemen dalam acara Gadi Palala Indonesia Rancak Bana. Oke guys, ayo ikuti kami. Alahan Panjang adalah salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Padang ini berada di atas Bukit Barisan, tepatnya di lereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat pada ketinggian 1.400 hingga 1.600 mdpl. Nah ini dia teman-teman, sekarang kita lagi berada di danau di atas. Nah, tepat sekarang kita berdua lagi berdiri. Kita lagi berada di salah satu wisata danau di atas, yaitunya Alahan Panjang Resort. Oke guys, bagi kalian yang ingin ke Alahan Panjang, kalian hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 jam untuk bisa sampai dari Kota Padang. Ada berbagai transportasi umum yang bisa kalian manfaatkan seperti bus, travel, dan kendaraan pribadi tentunya. Nah guys, selain kita disuguhkan udaranya yang dingin, dan kita juga bisa menikmati indahnya alam yang ada di danau atas ini. Nah, ayo ikutin kita ya guys. Ayo kita jalan-jalan ke sana, kelilingi danau ini. Daerah Alahan Panjang dikelilingi Bukit Barisan. Udara di sini begitu sejuk guys, dan ada banyak lokasi dengan panorama yang indah dan luar biasa yang bisa kalian saksikan. Namun, cuaca di sini terkadang tidak menentu. Langit yang begitu cerah seketika bisa berubah gelap dan hujan. Oke guys, walaupun di sini lagi mendung, lagi hujan, dan cuacanya dingin banget guys, kita tetap semangat buat ngajak kalian terus Jalan-jalan. ya, mengelilingi wisata danau di atas. Jangan lupa terus saksikan kami di channel YouTube Gumanti Manajemen dalam acara Gadi Palala Indonesia Rancak Bana. Nah guys, walaupun udara di danau di atas ini sangat dingin, namun kawasan ini tidak pernah sepi pengunjung. Apalagi di hari libur nasional, pengunjungnya datang dari luar maupun dalam Sumatera Barat.
Dan teman-teman yang ingin tahu keunikan-keunikan lainnya tentang danau di atas ini, ikuti kami terus dalam channel YouTube kami, Gumanti Manajemen, dalam acara Gading Palala Indonesia Rancak Bana. Oke guys, yuk come on. Sesampainya kalian di Alahan Panjang guys, kalian akan disambut dengan sederet pemandangan alam yang begitu indah dan sangat memukau. Mulai dari gagahnya Gunung Talang dengan ketinggian 2597 mdpl, danau di atas, danau di bawah, hingga perkebunan sayur dan buah warga. Teman-teman semua, ini adalah hari kedua kita berada di danau di atas. Dan tepatnya kita berdiri sekarang adalah di kawasan Pasir Panjang. Iya. Dan sekarang kita mau ngapain ya? Ngapain ya? Nah, sekarang kita berdua mau ngajak kalian semua mengikuti keseruan kita memancing ikan dan menangkap pensi yang ada di danau di atas. Pensi itu sejenis kerang dan masyarakat di sini lebih mengenalnya dengan sebutan pensi. Gitu. Nah, mau tahu keseruan kami di danau di atas? Tetap ikuti kami di Gading Palala Indonesia Rancak Bana. Ayo. Guys, mumpung kita lagi berada di Alahan Panjang, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengekspos hasil danaunya seperti ikan dan pensi. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di lokasi dan sekarang kita mau mancing di danau di atas bersama Uda Adi. Ya, sekarang kita memancingnya menggunakan Alat transportasi dan masyarakat di sini lebih mengenal dengan sebutan bidua. Ya dah, bidua. Ayo sekarang kita udah mancingin, langsung mancing aja. Ikutin kami terus. ayo. Berada di atas B2 dan sekarang kita akan mulai memancing ya guys. Ayo Dadi. Jadi orang-orang di sini mancingnya menggunakan bidu ini ya guys? Udah tradisinya. Udah, kalau biasanya orang di sini mancing gunain umpannya jenisnya apa ya? Sejenis kalau di sini namanya pelo sejenis. Oh, jadi kalau pelo itu sejenis ubi jalar. Biasanya ubi jalar yang digunain itu yang udah dimasak dulu atau direbus dulu atau yang masih mentah? Yang sudah direbus. Oh, yang sudah direbus. Orang di sini biasanya gunain umpan buat mancing itu namanya pelo. Dan kalau diterjemahkan, pelo ini adalah sejenis ubi jalar yang kemudian direbus di agak beberapa menit. Sekitar berapa menit direbusnya? Jaga 15 menit atau 30 menit hingga dia matang. Nanti baru ini yang digunakan untuk umpan kita memancing. Nanti dia akan dipasang pada mata jorannya ya dah. Mata kail. Iya. Ya. Kita dapat juga, Via. Iya. Wow. Udah, ini jenis ikannya ikan apa ya? Paweh. Paweh. Loh guys, kita bisa lihat ini guys. Ini namanya ikan paweh.
Ya walaupun dapatnya kecil, tapi nggak apa-apa lah. Oke guys, kita lanjut mancing lagi ya. Ya kan Ya. ya. Ikuti terus keseruan kita di Gadih Palala Indonesia Rancak Bana. Ayo dah. Nah guys, sekarang kita bertiga ya sama udah Adi, udah selesai mancing dan saatnya kita liatin dulu nih ikan hasil Ini tangkapan dia kita hasil. tadi. Dan kita sekarang Waktunya bakal memasak. masak. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Gadih Palala Indonesia Rancak Bana. Nah teman-teman, setelah kita tadi memancing ikan sama Uda Adi, dan sekarang kita akan mengajak Uda Adi mencari pensil. Ya kan Via? Ya. Sekarang kita langsung saja cari pensi ya udah. Nah, Ya. bagi kalian yang penasaran, Tetap di Gadih Palala Indonesia Rancak Bana. ya sekarang kita udah di lokasi, tinggal mencari pensil. Ya Uda Adi duluan. Kalau biasanya nyari pensi ini berapa lama? Seharian gitu? Nggak seharian lah. Nggak seharian, tergantung ya. Tergantung sih. Dan kalau yang didapat itu berapa? Ember seharian itu Itu 1 kilo, 1 kilo. 2 kilo punya mantap. Oh gitu. Ya, ih dapat Via. Ya ada batunya. Via, kamu udah dapat belum? Dan olah. Wah, aku juga dapat. Wih banyak banget. Susah juga ya ternyata. Udah Adi udah dapat belum? Belum deh. Nah guys, ini jenis pensi yang ada di danau di atas. Ukurannya pun beragam. Ada yang warna besar, kecil, dan warnanya pun Beragam ya. beragam. Ada kehijauan gitu, terus kekuningan, dan di sininya berwarna-warna putih gitu. Iya. Biasanya emang ukurannya kayak gini ya udah, sebesar ini ya? Iya. Ada Oh. juga yang besar dari itu. Oh, Besar ada ya? dari ini? Iya, cuma di sini nggak itu juga lah. Oh gitu. Jadi dia tuh dapatnya nggak selalu dapat yang besar ya gitu. Oh. Satu-satu aja yang besar tuh. Oh. Ya guys, kita udah banyak dapat pensinya. Sekarang waktunya kita buat masak. Jadi kalau kalian penasaran terus sama kita, jangan lupa terus saksikan Gadih Palala Indonesia Rancak Bana. Oke, ayo. Yeay, setelah mendapatkan ikan dan pensi, saatnya kita buat masak. Masyarakat di sini biasanya menggunakan cabai khas, yaitunya lado kambuy. Oke guys, kembali lagi bersama kita berdua di Gadih Palala Indonesia Rancak
Sabana. Nah guys, sekarang kita mau masak hasil tangkapan kita tadi. Ada pensi, ada ikan. Ya. Sekarang kita berdua udah ditemenin sama Mak Ros. Oke Mak, kita sekarang mau masak apa nih? Goreng ikan sama lado kamboy. Oh, enak banget. Itu ya? Ini pemirsa, ini namanya lado kambuy. Cabe berukuran besar dan ini sangat pedas. Terus ada tomat, ada bawang yang sudah diiris ya, dan tentunya ikan tadi, ikan pawe. Dah. Sembari ikannya digoreng, kita lanjut buat menggiling cabai ini. Masyarakat di sini mengenalnya dengan sebutan lado kambuy. Lado kambuy ini merupakan lado atau cabai yang sangat pedas. Nah, cara pengolahannya cukup gampang. Kita hanya perlu membersihkan bijinya terlebih dahulu. Setelah itu baru direbus. Atau kalau kalian pengen rasanya agak pedas, bijinya tidak perlu dibuang dulu, langsung saja direbus, kemudian kita giling di sini. Konon katanya guys, lado kambuy ini bibitnya dibawa dari Belanda, yaitu pada zaman penjajahan dahulu guys. Dan sampai saat sekarang masyarakat setempat masih membudidayakan lado kambuy ini guys, dan menjadi komoditi utama pertanian di Alahan Panjang. Nah, sekarang cabenya juga perlu kita kasih tomat biar rasanya lebih mantap. Tomatnya diiris dulu, setelah itu baru dimasukin ke sini ya, Mak? Iya. Setelah itu digiling ya. Nah, sekarang kita lagi menumis bumbunya buat masak ikan ya, buat cabai ikan. Ini yang digoreng bawang dulu ya, Mak? Nah, guys, ikan ini selain enak dikasih cabai, tanpa dikasih cabai juga enak loh, guys. Mantap. Karena cabenya udah mateng, kita sekarang masukin ikannya. Wangi banget. Jadi ngiler. Guys, hasil tangkapan kita tadi udah selesai digoreng, dimasak dan Dicabein. dicabein ya. Iya, sekarang kita lanjut ke menu kedua, yaitu pensi. Nah guys, ini dia pensi yang kita tangkap tadi. Sekarang kita mau bikin jadi menu kedua. Ini bikin apa, Mak? Buat sup. Matang ya, Mak? Udah. Jadi saatnya sekarang buat kita sajikan. Nah guys, sekarang menu kita hari ini udah selesai. Ada ikan pawe sama lado kambuy dan Ada sup pensi. nah guys, dengan selesainya kita masak hari ini dan berakhir pula lah episode kali ini di kawasan Danau di Atas. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan perjalanan kami berikutnya berkeliling Indonesia, jangan lupa terus pantengin kami di channel YouTube Tuman Team Management. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dalam acara Gadi Palala.
Indonesia Rancak Bana. Oke guys, terima kasih telah mengikuti keseruan kami di Negari Alam Panjang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ikuti kami terus dalam menjelajahi indahnya alam Indonesia.